bersama saya di channelnya Muhammad Candi. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya bagi teman-teman semuanya yang setia menonton channel saya, dan juga terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun baru melihat di channel saya. Saya ingatkan sekali lagi, khususnya untuk teman-teman saya semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman semuanya, mau itu di Instagram teman-teman, di Facebook, di WA, ataupun di grup-grup teman-teman semuanya. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Seperti biasanya, karena saya di sini ingin sekali supaya anak muda ataupun kita generasi muda ataupun jiwa yang semangat bisa memahami beberapa konsep yang memang dibutuhkan oleh anak muda, ataupun jika sesuatu hal yang memang kita harus pahami terlebih dahulu. Karena kenapa? Saat kita harus memahami suatu hal tersebut, kalau kita sendiri nggak ngerti bagaimana cara menangani permasalahan tersebut, bagaimana cara membuat konsep tersebut, bagaimana supaya kita tidak terjatuh kedua kalinya, dan juga bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi anak muda yang lebih kreatif, inovatif, dan juga jenius dalam berpikir, jenius dalam tindakan, dan juga hal-hal yang lainnya juga. Nah, di sini saya akan menyampaikan banyak sekali dari teman-teman kita, mungkin dari saya sendiri ataupun dari teman-teman yang saya yang sedang nonton channel ini, ataupun yang teman-teman yang akan bergabung ataupun segera bergabung di channel saya. Baik teman-teman semuanya, di sini anak muda kebanyakan ataupun ada beberapa hal anak muda biasanya jangan meminta, intinya jangan meminta hidup yang lebih mudah. Banyak sekali anak muda yang berbicara, saya ingin meminta supaya hidup saya lebih mudah, atau saya ingin suatu hal yang saya inginkan itu dipermudah, atau saya ingin mendapatkan pekerjaan itu, saya harus meminta pekerjaan itu supaya saya mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, hal tersebut kebanyakan anak muda ingin sekali instan, ingin sekali cepat, ingin sekali mendapatkan hal tersebut dengan kategori minta. Nah, kita garis bawahi dalam kategori meminta ini. Hal meminta ini seperti tidak menunjukkan sikap kita sebagai anak muda yang kreatif, inovatif, dan juga berpikir kritis, dan hal yang lainnya juga. Tidak ada sama sekali di konsepnya anak muda. Kalau kalian semua, kalau kita semua anak muda ataupun generasi yang akan datang, kalau kita nggak mampu, nggak bisa, nggak memahami suatu terstruktur, kita lebih baik belajar memahami konsep tersebut. Jangan meminta sesuatu hal yang langsung meminta intinya. Contoh, kalian ingin bekerja di salah satu perusahaan, lalu kalian meminta masukkan saya bekerja di salah satu perusahaan si A ini, saya ingin sekali kerja di perusahaan si A ini. Nah, itu hal yang sangat gak ada konsepnya di anak muda, ataupun tidak wajar anak muda memakai konsep tersebut. Karena kenapa? Karena kita sudah melalui beberapa tahap. Contoh, di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia praktek, di dalam dunia sosial, dan hal yang lainnya juga. Nah, di sini untuk anak muda semuanya, jadi kalau kalian nggak bisa, nggak mampu, ataupun nggak paham di dalam suatu bidang itu, lebih baik, contoh kita tadi memasuki dalam konsep pengusaha, kita tadi memasuki dalam konsep perusahaan. Nah, perusahaan si A ini, kita jangan meminta sesuatu hal yang orang yang ada di dalam itu. Lebih baik kita meminta tolong, lebih baik kita mengeluarkan kata-kata meminta tolong, ajarkan saya seperti apa caranya bisa bergabung di salah satu perusahaan kamu, ataupun bisa melakukan hal-hal yang tersebut. Nah, hal-hal yang tersebut itu yang lebih baik daripada kita meminta sesuatu hal yang langsung kita ingin duduk di posisi itu. Nah, hal tersebut bagi anak muda itu sangat kurang tepat. Kalau dari pandangan saya, ini saya ulangkan sekali lagi, kalau dari pandangan saya, mungkin teman-teman semuanya ada prinsipnya sama seperti saya, dan juga mungkin ada prinsip teman-teman yang berbeda dari saya. Itu semuanya ada di hak teman-teman semuanya. Sekarang ini teman-teman yang berpikir, sekarang ini teman-teman yang mempunyai diri teman-teman. Jadi teman-teman mau cara A boleh, cara B boleh, cara C boleh juga. Nggak ada salah sama sekali. Yang penting tujuannya anak muda jenius. Yang penting anak muda apa? Anak muda kreatif, dan juga anak muda yang berpikir sangat luar biasa di dalam suatu bidang. Bukan anak muda yang mengemis di dalam suatu bidang. Oke,
Biasanya kalau kita sudah dalam jangka-jangka seperti hal meminta hidup yang lebih mudah ataupun meminta hal yang lainnya juga. Nah, kita sekarang ini harusnya membekali diri kita, meminta agar kita bisa lebih kuat, agar kita bisa lebih bisa di dalam suatu tahap perbidangan tersebut. Contoh, kita meminta suatu hal itu agar kita lebih kuat. Intinya agar lebih kuat itu bagaimana contohnya? Contohnya kita di dalam berusaha menuju di dalam suatu perusahaan tersebut. Jangan kita cuma bisa kita kategorikan orang dalam. Nah, di dalam kategorikan orang dalam ini itu dalam konsep kita meminta tadi, tetapi di sini kita minta diri kita lebih kuatkan lagi ataupun agar kita lebih kuat. Nah, agar kita lebih kuat ini kita yang berusaha sebagai anak muda. Kita yang berusaha, kita sudah pelajari cara-caranya supaya masuk di dalam perusahaan CI tersebut, dan juga kita sudah mengikuti tahap-tahapan tersebut. Contohnya apa? Contohnya ikut masukin surat lamaran, contohnya ikut interview, contohnya kita di masa-masa training, dan juga hal-hal yang lainnya juga. Itu di dalam kategori kita minta supaya kita lebih kuat dari hal tersebut. Nah, jadi kita di dalam kategorikan lagi, kita jangan meminta hidup yang lebih mudah, tapi mintalah agar kita bisa lebih kuat kesulitan ataupun hidup kita yang kita lalui, ataupun hal yang di dalam dunia pendidikan ataupun di dalam dunia pekerjaan. Oke teman-teman, sampai di sini saya bikinkan channel. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung beberapa hal kelompok si A atau si B atau si C ataupun si D. Di sini saya tidak ada kategori untuk bikin kalian semua, khususnya anak muda, membuat suatu kelompok ini harus seperti ini, kelompok ini harus seperti ini. Saya tidak ingin teman-teman berpikir seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Saya tidak ingin teman-teman mengelompokkan diri, teman-teman harus ikut si A, si B, si C. Seharusnya kita yang lebih bijak, ataupun kita yang anak muda yang jenius, anak muda yang berpikir kritis, kita bisa mengambil beberapa konsep. Contoh, kita dapat pelajaran dari si A ini, kita mendapatkan pelajaran tentang bikin sesuatu. Lalu yang si B ini kita bisa mendapatkan pelajaran sistem promosi. Lalu sistem yang si C ini kita bisa mendapatkan bagaimana cara letak tata usaha ataupun suatu bisnis kita supaya berjalan dengan lancar. Lalu yang D ini kita bisa mendapatkan ilmunya. Yang dari D ini kita bagaimana caranya berbagi ilmu-ilmu yang telah kita dapat dari beberapa kelompok tadi, kita jadikan satu, akan menjadi lebih luar biasa di dalam suatu hal tersebut. Nah, jadi teman-teman semuanya, jangan kita membuat suatu kelompok-kelompok. Yang lebih baiknya kita walaupun beda kelompok, tapi kita serap ilmu yang memang yang ada di dalam suatu kelompok tersebut. Kalau bisa kita bergabung menjadi satu, khususnya anak muda. Jadi anak muda jangan lagi terpecah belah ataupun berpikirnya aku harusnya seperti ini, aku tidak mau menurut hal yang seperti ini, aku juga tidak mau melakukan hal yang tersebut karena saya tidak sependapat dengan dia. Ya, tentu saja kalian boleh semuanya di dalam suatu hak kalian, tetapi kita pahami memang kita, contoh, kita nggak senang cara dia, tapi visi misi dia sama dengan visi misi kita. Itu kan walaupun jalan kita berbeda, tapi visi misi kita tetap satu. Jadi apa salahnya kita bergabung, atau apa salahnya kita tukar pikiran ataupun saling menasehati satu sama lain. Jadi di sini saya bikinkan channel saya khususnya untuk kalian semua, ataupun anak muda ataupun jiwa semangat ataupun anak muda yang akan mendatang. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di channel saya berikutnya, karena saya bikin channel ataupun saya upload channel setiap hari supaya teman-teman semuanya bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan motivasi, ataupun bisa mendapatkan pengalaman dari hal yang saya jelaskan dari
YouTube ini khususnya untuk teman-teman semuanya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun ada masukan untuk saya pribadi, silakan teman-teman, boleh kalian masukkan komen kalian di channel saya ini. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa, bertemu lagi di channel saya berikutnya. Bye bye.